Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya masih semangat untuk belajar secara daring. Pada video kali ini kita akan membahas tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang, mulai dari kondisi kepercayaan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politiknya. Dalam video kali ini kita akan membahas yang pertama, biografi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, proses pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang dakwah sirriyah dan dakwah jar, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu biografi singkat dari Nabi Muhammad. Pasti di antara kalian sudah pada mengetahuinya. Kali ini memang akan membahas sedikit saja atau mengulang materi tentang biografi Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ayahnya bernama Abdullah, namun ayah beliau itu telah meninggal sebelum Nabi dilahirkan ke dunia. Nah, ibu beliau bernama Aminah. Ibu beliau juga meninggal saat Nabi berusia sangat belia, sekitar 3 bulan. Kemudian Nabi dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ketika berumur 10 tahun, kakek Nabi pun meninggal, dan Nabi diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Saat diasuh oleh pamannya Abu Thalib, Nabi sudah mengikuti pamannya untuk berdagang. Pertama kali Nabi pergi berdagang bersama pamannya itu saat berusia 12 tahun. Mereka berdagang ke Syam atas urusan perniagaan. Nah, saat sesampainya di Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahira atau Buhaira itu bertemu dengan ketua-ketua rombongan untuk menceritakan mengenai pengutusan seorang nabi dalam kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. Kemudian pendeta tersebut melihat Nabi dan menyampaikan kepada paman Nabi agar jangan terlalu masuk ke dalam kota Syam, karena Nabi bisa mendapat perlakuan yang sangat buruk karena kepribadian Nabi yang sangat baik pada saat itu. Kemudian pada usia 25 tahun, Nabi juga berdagang kedua kalinya ke Syam atas urusan perniagaan milik Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah. Saat urusan perniagaan itulah yang mempertemukan antara Nabi dengan istrinya, yaitu Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah dan Nabi pun menikah. Saat itu Nabi berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Nah, pertama kali Nabi diangkat menjadi Rasul itu saat Nabi sedang bertahanus di Gua Hira, seperti gambar yang ada pada video ini. Nah, Nabi itu sedang bertahanus di Gua Hira sekitar umur 40 tahun. Nabi menerima wahyu pertama kali pada saat beliau berumur 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan. Makanya dikenal dengan Nuzulul Quran, karena pada hari tersebut Nabi menerima wahyu untuk pertama kalinya. Wahyu yang beliau terima itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat tersebutlah
atau Quran tersebutlah yang beliau dapat sebagai wahyu pertama. Nah, saat proses tersebut, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membantu Nabi Muhammad untuk membacanya. Yang pertama kali dilakukan yaitu malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk mengulang kalimat bacalah sampai 3 kali, sampai Nabi Muhammad pun bisa. Nah, setelah mendapatkan wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi pun pulang ke rumahnya dan menyampaikan kepada Siti Khadijah. Namun pada saat itu Nabi menggigil karena Nabi terkejut bertemu dengan malaikat Jibril yang belum pernah sama sekali Nabi ketemu. Sambil dilanda ketakutan karena baru pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, turunlah Quran Al-Mudatsir ayat 1-7. Wahyu yang kedua yang memerintahkan Nabi agar berdakwah atau menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Nah, ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Surat Al-Mudatsir itulah tadi yang berisi perintah agar Nabi Muhammad berdakwah. Nah, setelah mendapatkan perintah tersebut atau wahyu tersebut, mulailah Nabi berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Berkat dakwah beliau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dakwah sirriyah, masuklah beberapa orang memeluk agama Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang paling dahulu dan pertama kali masuk Islam. Di antaranya ada Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, ini dari kalangan sepupu Nabi, dan orang pertama yang masuk Islam dari golongan anak-anak. Kemudian ada Zaid bin Haritha, budak pertama yang masuk Islam dan termasuk golongan dari hamba sahaya. Yang keempat ada Abu Bakar As-Siddiq, golongan laki-laki dewasa. Keempat orang tersebut memeluk agama Islam saat Nabi Muhammad mengumpulkan para kerabat dan sahabat-sahabat beliau di rumahnya, Al-Arqam bin Abil Arqam, salah satu sahabat Nabi. Kemudian setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah, dan atas dakwah beliaulah beberapa sahabat masuk Islam seperti Utsman bin Affan al-Umawi, Az-Zubair bin al-Awwam al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Arqam, Utsman bin Maz'un, dan dua saudaranya yaitu Qudamah dan Abdullah, dan ada Ubaidah bin Al-Haris, dan makin banyak lagi yang memeluk ajaran agama Islam secara sembunyi-sembunyi, yaitu melalui dakwah sirriyah. Nah, walaupun dakwahnya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun beritanya itu sudah kedengaran oleh kaum Quraisy. Hanya saja kaum Quraisy itu belum mempermasalahkannya, karena pada saat itu Nabi Muhammad belum menentang agama dan Tuhan mereka. Nah, setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah sirriyah selama 3 tahun lamanya, turunlah ayat atau wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa i'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Berkat wahyu tersebutlah
Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan, budak yang ada di negeri-negeri tersebut. Nah, dakwah jar atau dakwah secara terang-terangan itu Nabi lakukan pertama kali di Bukit Safa. Nah, Bukit Safa pada saat ini itu sudah berada di lingkungan Masjid Nabawi. Jadi tidak kayak seperti dulu gambarnya lagi ini. Saat Nabi melakukan dakwah di Bukit Safa, Nabi itu mengumpulkan Bani Hashim dan beberapa orang dari Bani Muthalib. Nabi menyuruh kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun, semua kerabatnya itu menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang. Namun, pamannya itu Abu Thalib tidak memeluk agama Islam sampai beliau meninggal. Beliau hanya membela dan menjaga Nabi agar tidak diserang oleh kaum kafir Quraisy. Saat beliau berdiri di atas Bukit Safa, beliau itu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau, serta iman kepada hari akhir. Dari yang hadir di situ, ada tadi Bani Hashim dan beberapa orang dari Bani Muthalib. Nah, saat itulah paman Nabi yang bernama Abu Lahab itu angkat bicara dan berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Maka turunlah surat Al-Lahab pada saat itu juga, yang bunyinya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Nah, pasti kita tahu kenapa ayat itu turun. Ayat itu turun, Quran surat Al-Lahab itu turun karena Nabi ditentang oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Karena kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi, karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentang oleh Nabi, mereka itu mengakui bahwa sosok Nabi itu mengajarkan ajaran yang sesat, sehingga para masyarakat Mekah pada saat itu mulai digoyahkan oleh para kafir Quraisy yang memprovokasi mereka tentang ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Selain menyebarkan berita palsu tentang ajaran Nabi Muhammad, kaum kafir Quraisy juga itu menjelek-jelekan ajaran Islam, terus membangkitkan keraguan-raguan pada masyarakat Mekah. Selain itu, mereka tuh melawan Al-Quran. Mereka bilang bahwa Al-Quran itu berisi tentang dongeng orang-orang dahulu, sehingga para masyarakat Mekah pada saat itu mulai goyah terhadap ajaran yang Nabi bawa. Selain itu, kaum kafir Quraisy juga berusaha menawarkan untuk menukar sesembahan, yaitu di mana Nabi ditawarkan untuk menyembah berhala, sedangkan nanti kafir Quraisy akan menyembah Allah. Nah, karena perbuatan mereka itulah turun Quran surat Al-Kafirun yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Quran tersebutlah yang memperjelas bahwa Nabi Muhammad SAW mempertegas larangan adanya pencampuran ajaran Islam dengan ajaran lain. Nah, penolakan akan tawaran munafik itu oleh Nabi membuat kafir Quraisy semakin marah. Mereka melakukan pemboikotan atau embargo terhadap para pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka tuh menulis di selembar sebuah kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani
Abdul Muthalib. Pengumuman tersebut digantung di salah satu sudut Ka'bah. Isinya itu adalah: yang pertama, barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan diri dari mereka. Kemudian yang terakhir, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Nah, Nabi Muhammad SAW bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib hidup terisolir dan tinggal di lembah Bani Hashim. Kaum kafir Quraisy itu semakin memperketat isolasinya kepada Nabi dan para sahabatnya, sehingga mereka tidak memiliki bekal makanan. Kesulitan mereka tuh sampai pada kondisi Nabi dan para sahabatnya itu hanya memakan dedaunan. Umat Islam pada saat itu tetap sabar dan tegar dari tekanan yang mereka terima oleh kaum kafir Quraisy dan terus mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat penderitaan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dengan berbagai cara, seperti saat Hisham bin Amr, seorang kafir, membawa untanya penuh makanan di malam hari ke Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ada juga orang-orang kafir bergabung di lembah Bani Hashim dengan motivasi kesukuan dan kekerabatan. Nah, embargo atau pemboikotan tadi itu berlangsung selama 3 tahun lamanya. Pada tahun ketiga, Hisham bin Amr mengajak Zuhairah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Mereka dua mengajak 3 orang lagi, yaitu Mutlim bin Adi, Abul Buhturi, dan Zama' bin Al-Aswad. Mereka berlima bertemu di malam hari di sebuah bukit yang ada di Mekah dan melakukan kesepakatan untuk membatalkan pengumuman pemboikotan tersebut. Saat mereka berlima pergi pagi hari ke tempat pertemuannya atau ke Ka'bah untuk merobek pemboikotan tersebut, apa yang didapatkan? Ternyata pengumuman itu sudah dimakan tanah, kecuali kalimat Bismikallahumma yang menjadi kebiasaan orang Arab menulis surat. Nah, setelah hal itu terjadi, pemboikotan itu kan sudah dimakan oleh tanah, berarti pemboikotan itu telah berakhir. Nabi Muhammad dan para pengikutnya pun tidak merasakan lagi pemboikotan tersebut. Namun, kaum kafir Quraisy itu tidak kehabisan akal. Mereka tetap menekan dan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu yang mendapat siksaan adalah Bilal bin Rabah, seorang budak pada saat itu. Beliau disiksa oleh para majikannya, dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum. Bilal pernah dijemur di terik matahari dan ditindih batu besar. Istrinya Yasir yang bernama Sumayyah pun ditusuk dengan lembing sampai terpanggang. Nah, siksaan itu ternyata tidak hanya dialami oleh para hamba sahaya dan orang-orang miskin, tetapi juga dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam. Mereka disiksa tidak berlangsung lama karena Abu Bakar itu mendapat pertolongan dari sukunya, yaitu Bani Taimim. Hambatan dan gangguan dan ancaman terus berlangsung dilakukan masyarakat kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam, hingga akhirnya nanti umat Islam diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habsyi. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana proses Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul saat Nabi sedang bertahanus di Gua Hira. Kemudian kita sudah membahas tentang dakwah sirriyah dan dakwah jar. Itu tadi materi kita untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa japri mem atau kita berdiskusi di classroom kita. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.